Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom saudara dimanapun Anda berada, merupakan sukacita yang besar bagi kami dapat mengunjungi saudara pada hari ini dalam program acara Suara Gembala. Besar harapan kami dan program ini saudara dapat memperoleh berkat yang besar. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kekudusan-Mu ya Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, mengubah Yesus.
Kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang mulut lidah hamba-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua ibu bapak yang ada di rumah pada saat ini. Kami percaya ibu bapak yang ada di rumah berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur oleh Tuhan Yesus dan dilindungi dari COVID-19 ini. Kami sangat yakin, kami juga berdoa untuk segenap ibu bapak yang ada di rumah supaya Tuhan senantiasa melindungi, ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan, diberikan keselamatan oleh Tuhan seluruh keluarga, dijauhkan dari penyakit dan dijauhkan dari COVID apapun. Kami percaya, saya tiap saat berdoa untuk ibu bapak yang ada di rumah. Saat ini ibu bapak yang ada saat ini yang sedang mengikuti ibadah online, saya ucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah banyak menyembah dan memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan boleh belajar membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam surat Efesus, yaitu surat Efesus pasal yang ke-1, surat Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi saya bacakan surat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menjaga materai Allah. Menjaga materai Allah, judul firman Allah pada pagi hari ini. Sebagai ayat pembuka surat Efesus 1 ayat 13 sampai 14, demikian firman Allah bunyinya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Berbahagia sekali ibu bapak yang ada di rumah, yang membaca firman atau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah firman ini benar-benar termaterai dalam hati, yang dalam kita renungkan dan kita lakukan. Sebab firman Allah yang keluar dari mulut Allah, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan firman itu tertanam di dalam hati kita. Ya, di sini katakan di dalam Dia, di dalam Tuhan, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Firman ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan firman Allah pada pagi hari ini untuk saudara dan saya, yaitu di dalam Tuhan kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Pada pagi hari ini kita mendengar firman, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi orang yang mendengar firman dengan percaya, yaitu firman itu pribadi Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan iman dan percaya saudara akan dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena di dalam 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memahami arti Roh Kudus sebagai materai pemilikan Allah atas hidup kita, umatnya, rindu untuk tetap tinggal dalam status menjadi milik Allah.
bersyukur atas kesediaan Allah mengambil kita sebagai milik dan memberikan perlakuan terhadap Roh Kudus sebagaimana sepatutnya. Ya, materai biasanya digunakan sebagai semacam tanda tangan materai membenarkan hal milik atau keaslian. Suatu dokumen materai merupakan jaminan kepastian segala sesuatu. Ibu Bapak yang kasih oleh Tuhan, ya, sebagaimana yaitu bentuk materai kegunaannya tidaklah banyak salah. Satunya adalah menunjukkan hak milik atau jaminan keaslian atau sesuatu yang sah. Setiap orang kepunyaan Allah juga diberi tanda materai bahwa ia adalah sah milik Allah, yaitu dimateraikan dengan Roh Kudus. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya, ia akan mencari umat miliknya, dan setiap orang yang memiliki materai Roh Kudus, ia yang akan diangkat dan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ada ilustrasi, saudara-saudaraku. Ada seorang saudagar yang kaya raya. Ia adalah seorang pedagang kayu. Ya. Suatu kali saudagar kaya ini membeli yaitu balok-balok kayu yaitu di kota Surabaya. Balok-balok kayu itu baru turun dari kapal, yaitu setelah transaksi jual beli dilaksanakan, maka saudagar tadi menandai semua balok-balok kayu miliknya dengan cap materai miliknya. Setelah itu seluruh balok-balok kayu miliknya dititipkan di salah satu gudang, yaitu pelabuhan kota Surabaya. Lalu ia kembali ke kotanya asalnya, yaitu rumahnya di Semarang. Berapa bulan kemudian saudagar kaya tadi ingin mengambil balok-balok kayu miliknya, yaitu di Surabaya. Ia mengirimkan utusan, jadi kepercayaannya maksudnya, utusan untuk mengambil kayu tersebut di sana. Setelah utusan itu sampai di gudang penyimpanan kayu tuannya, maka utusan saudagar tadi mengeluarkan cap materai milik tuannya dan ditunjukkan kepada penjaga gudang tadi. Setelah disesuaikan dan ternyata benar, maka balok-balok kayu tersebut bisa dibawa ke kota Semarang. Ya, puji Tuhan. Kalau kita terapkan kepada manusia peristiwa ini memang agak lain. Manusia bukan kayu yang tidak dapat menghapus materai tadi, tetapi manusia dapat menghapus materai Roh Kudus sehingga orang tersebut tidak menjadi milik Allah lagi. Bagaimana mempertahankan materai Roh Kudus agar tetap tinggal di dalam hati kita? Yang pertama, yaitu kita akan membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Allah bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus. Bagian yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu Efesus 4
ayat 30 sampai 32 yang kita baca. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa atau pengaruh seperti aliran listrik. Roh Kudus memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan seperti kita. Roh Kudus bisa kita duka citakan dengan cara kita menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan segala kejahatan. Efesus 4:31. Demikian pula dengan kata-kata kotor, itu Efesus 4:29, dan tidak mau memberi pengampunan. Roh Kudus akan senang apabila Ia tinggal di dalam hati yang kudus. Apabila kita mempunyai dosa, cepatlah diselesaikan dengan Allah. Saudaraku, bagian yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu Efesus 4 ayat 30-32. Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa atau pengaruh seperti aliran listrik. Roh Kudus memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan seperti kita. Roh Kudus bisa kita duka citakan dengan cara kita menyimpan, yaitu kepahitan, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan segala kejahatan. Demikianlah pula dengan kata-kata kotor, itu mendukakan Roh Kudus. Dan tidak mau memberi pengampunan, itu juga mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan senang apabila Ia tinggal di dalam hati yang kudus. Hati yang kudus itu hati yang bagaimana? Apabila kita mempunyai dosa, cepatlah selesaikan dengan Allah. Jadi dosa itu jangan disimpan, ya. Hendaklah diselesaikan dengan Allah. Ngaku di hadapan Tuhan. Biarpun dosamu merah seperti kirmisi, kalau kita mau datang, mau diselesaikan kepada Tuhan, Tuhan akan putihkan seperti salju. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Dengan darahnya dosa kita telah ditebus, dengan bilurnya penyakit kita disembuhkan. Jadi saudara jangan mendukakan Roh Kudus, ya. Kalau sudah ada dosa, tolong diselesaikan. Yaitu jadi Roh Kudus akan senang kalau saudara bisa menyelesaikan dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Dan kalau sudah diselesaikan, jangan mengulangi yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus cukup disalib hanya satu kali, ya, untuk selamanya, ya. Dan bagian yang kedua sekarang, jangan padamkan Roh Kudus. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Demikian firman Allah. Pasal 5 ayat 9. Coba saya cari dulu. Maaf. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Ya, jadi bagian yang kedua ini jangan padamkan Roh Kudus. Tadi bagian yang pertama jangan mendukakan Roh Kudus. Karena bagian yang kedua jangan padamkan Roh Kudus. Ya. Ada sebuah lampu minyak, yaitu kalau di desa itu namanya lampu publik atau lampu teplok, ya, akan padam apabila kita tiup apinya dengan keras, atau kita siram dengan air dingin, atau kita biarkan minyaknya habis, dan api itu akan padam. Roh Kudus merupakan sumber inspirasi bagi gereja Tuhan, umat Allah. Roh Kudus juga sumber semangat atau kebangunan rohani bagi anak-anak Allah. Roh Kudus pula yang memberikan karunia-karunia baginya bagi pembangunan tubuh Kristus, gereja Allah. Bagaimana Roh Kudus bisa padam? Roh Kudus bisa padam apabila orang-orang yang sudah percaya tidak lagi menanggapi firman Tuhan, tidak memelihara persekutuan dengan Allah di dalam doa.
hidup rohani yang suam-suam kuku. Apa yang kita lakukan tidak lagi berdasarkan kasih terhadap Allah dan sesama, melainkan hanya rutinitas. Dan satu hal lagi, Roh Kudus bisa padam apabila umat Tuhan telah meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih yang murni dan tanpa pamrih. Sekarang bagian yang ketiga, ya. Kalau bagian pertama tadi jangan dukakan Roh Kudus. Bagian yang kedua jangan padamkan Roh Kudus. Sekarang bagian yang ketiga, biar Roh Kudus memimpin kita. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 16. Coba kita baca Kisah pasal 16 Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ya, ayat 4 mulai. Paulus menyeberangi ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samorake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan di situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ini saudaraku, salah satu contoh yaitu Paulus dan Silas, perjalanan mereka yaitu menuju ke Makedonia. Ya, dia mendengar perkataan-perkataan Roh Kudus, ya, yang memimpin dalam perjalanan mereka. Ya, karena di sini dikatakan yaitu biar Roh Kudus memimpin kita. Orang percaya berarti menjadikan Roh Kudus menguasai atas hidup kita, tata hati kita. Kita berikan kepada Roh Kudus, dan segala keangkuhan kita letakkan di bawah kakinya. Sebab itu setiap orang percaya kita letakkan di bawah kakinya. Setiap orang percaya harus belajar peka terhadap suara Roh Kudus dan belajar taat terhadap kehendak Roh Kudus. Apabila Roh Kudus memimpin kita, Ia akan membawa kita ke jalan yang benar, penuh dengan kemenangan dan sukacita. Tetapi Roh Kudus tidak menjadikan orang percaya yang pasif, tidak berbuat apa-apa. Kita tetap bekerja, melayani, melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi sekarang kita memiliki pembimbing yang handal, yaitu Roh Kudus. Memperoleh sesuatu lebih gampang daripada memeliharanya. Setiap materi Roh Kudus dapat kita peroleh ketika kita bertobat dan memberikan diri kita untuk dikuduskan dan dibenarkan. Tetaplah kita berusaha untuk memelihara keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena semua orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 yang harus dijaga, tetap kudus dan berkenan kepadanya. Sekarang bagian yang terakhir yaitu penerapannya. Karena kita adalah milik Allah dan telah ditebus dengan darah Kristus serta dimantraikan oleh Roh Kudus, maka kita wajib yaitu hidup dalam pimpinannya, tidak lagi mendugakan dan tidak memadamkan Roh Kudus. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang sudah mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kami percaya saudara telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Hambanya boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berjalan langsung untuk saudara dan saya, dan firman Tuhan sudah memesankan kepada saudara dan saya sebagai orang yang sudah dimateraikan Roh Kudus. Yang pertama jangan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua jangan yaitu padamkan Roh Kudus. Yang ketiga adalah biarlah Roh Kudus memimpin kita, yang memimpin dalam perjalanan kita, saudara dan saya, dalam memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita harus peka daripada suara daripada Roh Kudus, seperti Paulus dan Silas perjalanannya ke Makedonia dengan selamat. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya, yaitu hendaklah termaterai firman Allah di dalam hati kita yang dalam. Hendaklah benar-benar firman itu kita renungkan dan kita lakukan. Jadi kita tetap menjaga materi Allah itu dalam hati kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus. Hendaklah Roh Kudus selalu memimpin dalam kehidupan kita. Satu pengakuan kita semuanya, kita tidak berani berjalan sendiri tanpa Dia. Hendaklah kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Hambanya boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berjalan langsung untuk saudara dan saya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Rumah tangganya rukun, damai, sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pekerjaan usahanya dalam nama jadikan berhasil. Memberkati studi anaknya, sekolah yang diberikan hikmat akui dalam nama. Terima kasih. Kami serahkan ladang Tuhan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya, Tuhan yang bela, Tuhan sebagai kepala gereja. Kami sebagai tubuhnya, satukan kami dengan tali kasih, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati juga Tuhan negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, juga Tuhan hikmat marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dan sudah cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Bapak. Kami dan Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, yaitu Saudara kami Wisnu Buwana Sakti. Program kerja Bantuan Campur Tangan Kesejahteraan Kota juga kami. Terpuji namamu. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus Corona di dalam nama kami tengking matakan keluar darah ini hancurkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Tuhan lindungi Jawa Timur Surabaya khususnya dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Tuhan berkati para dokter, para perawat yang ada di garda depan untuk menolong orang-orang, pakai mereka para dokter dan perawat. Tidak ada kematian masalah, tapi ada kesembuhan masalah. Terpuji namamu. Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk mohon berkat buat segenap umat ibu bapak yang ada di rumah. Terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus ada menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mulai pagi hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, jauhi kerumunan. Tuhan memberkati. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.